Oke, bro, dan sekarang kita akan ngebongkar lagi dan ya, di sini aku ada speaker GMC ya seperti biasa GMC dengan model yang berbeda. Dulu gue sempet bongkar yang GMC yang modelan kayak gini cuman beda tipe dan sekarang kita bongkar lagi cuman yang ini modelnya tuh kayak gini bro, BMC GMC 885 ya bro. 2.1 channel super woofer system aja, itu bagian tengah bagian potensio volumenya itu sistem rotary ya bro, jadi pasti putar tuh terus bisa muter ya. Dan untuk bagian atas ada bass dan treble dan itu sistemnya masih potensio ya bro, jadi yang tengah tuh yang sistem rotary, jadi yang diputar tuh terus aja muter gitu bro ya. Dan kita akan bongkar dan oke bentar, yang pertama sebelum kita bongkar dulu bagian speaker ininya bro. Speaker sampingnya ini aku ada satu speaker, harusnya sih dua ya, cuman ini aku cuman ada satu speaker dan oke gak apa-apa lah, mungkin speaker yang satunya sudah hilang dan kita akan bongkar. Untuk bahannya ini untuk bahannya ini bukan plastik bro, jadi kayak dari bahan apa ya, serbuk-serbuk kayu gitu bro ya. Nanti kita coba bongkar aja. Oke, yang pertama kita buka dulu dan kebetulan ini sudah copot ya. Jadi pembongkarannya sangat mudah, lemnya sudah copot dan tinggal kita congkel-congkel aja seperti ini lah bro ya. Seperti ini untuk dalamannya tuh kan seperti aku bilang tadi, jadi dalamnya tuh kayak jenis apa ya, multiplex gitu atau apa ya, atau yang kayak serbuk-serbuk itu bro. Dan ini untuk bagian frame depannya, bagian speakernya kayak gini bro ya. Untuk speakernya mereknya GMC juga, dan ini untuk kayunya apa, untuk bahannya nih, ini bagian frame depan untuk bahannya lumayan tebal juga cok, tapi untuk bagian bodinya tadi kayak tipis gitu ya. Oke, kita bongkar dulu bagian frame depannya. Ini dia teman-teman, bro, sudah kita bongkar untuk bagian frame atau casing depannya. Ini dia, untuk bagian casing depannya atau frame depannya terbuat dari plastik ya, full plastik. Dan bentar, itu kayak speaker kecil, ternyata itu cuman gak bentuk doang ya, cuman gambar doang speaker ya, cuma gimmick yang anjay, gue kira sama Twitter gitu. Ini untuk speakernya cuma satu ya, baru jadi ukuran berapa, 2 inch mungkin. Oke, kita bongkar dulu bagian speakernya. Oke bro, ini dia sudah kita bongkar. Ini dia untuk bagian loudspeakernya anjay. Speaker GMC 885 ya kalau gak salah teh. Ini dia seperti ini bentukannya, itu bagian tengahnya, ukuran spoolnya seperti itu. Ini pas aku tekan-tekan lentur juga. Mungkin kalau dikasih bass lumayan bisa ngangkat juga sih kayaknya ya. Dan itu bagian daun membran speakernya kayak gini, dan untuk samping-sampingnya. Jadi ini untuk speakernya tuh kayak speaker yang full range gitu ya. Dan di sini 4 ohm 10 watt GMC ya bro, jadi ini kecil-kecil 10 watt cok, anjay gokil juga cuy, lumayan gede juga tenaganya. Dan bentar, kita ukur dulu untuk lebar membran atau speakernya ya anjay. Sebentar bro, kita cek itu 0, lalu di sini berapa inch tuh, 1 2 3 ya, 3 lebih dikit, 3,1 mungkin ya. Aku ukur pakai penggaris 3 in aja, 3 tuh lebih dikit, berarti ya kita sebut aja 3 inch ya bro. Jadi untuk speakernya lebar 3 inch ya, lumayan anjay. Oke, selanjutnya berarti kita tinggal ke bagian ini dia, sisa subwoofernya anjay. Kita bongkar total, semuanya total kita bongkar, jadi silahkan teman-teman aja tonton sampai selesai. Oke, yang pertama ini tampak depan kayak gini, ada emblem GMC itu bagian atas, dan di bagian bawah ada port USB sama MMC mungkin ya, untuk yang kayak gitu buat player. Bagian sampingnya polos, gak ada apa-apa. Di bagian atas polos. Dan di bagian sampingnya lagi, nah di sini bro, di bagian samping sini ada lingkaran tuh ya, ini itu tuh dalamnya tuh speaker ya bro. Bentar, sekarang kita coba buka dulu bagian penutup penghalang speakernya ya, supaya bisa kita lihat speakernya. Oke teman-teman, ini dia sudah kita bongkar. Ini dia untuk bagian penutup speakernya ya. Untuk frame ini terbuat dari plastik, cuman untuk bagian penutupnya tuh kayak dari kain-kain gitu ya bro. Jadi supaya si speakernya bisa terlindung dari colokan ya, kecil. Itu dia bagian speakernya kayak gini bro ya. Untuk speakernya ini untuk speaker subwoofernya anjay, untuk subwoofer cok, gokil. Nanti kita bongkar juga speakernya ya. Dan sekarang kita lihat dulu untuk bagian belakang ya. Di bagian belakang di situ ada port tuh ya, ada port input sama output ya bro. Bentar kita coba lihat. Nah ini dia, bisa teman-teman lihat, itu dia di sini ada tombol powernya juga ya, saklar power, dan itu bagian atas input, bagian bawah output ya, itu dia. Lalu di sini ada spesifikasi singkatnya 2,1 channel super woofer system model 885U, power konsumsinya 85 watt ya, 85 watt real kah, I don't know ya, harus diukur menggunakan alat juga sih. Dan intinya ini katanya 85 watt, mungkin sih bisa jadi ya. Dan di situ ada beberapa baut-baut itu bro ya. Itu ada baut-baut yang melingkar di pinggir-pinggir ya, baut-bautnya.
Dan oke, sekarang kita copotin dulu yang pertama bagian belakangnya kita bongkar dulu. Ini dia teman-teman, sudah kita bongkar dan dalamannya seperti ini. Itu sudah pada buntung-buntung cuy, ini kabel-kabelnya sudah pada dimakan tikus kayaknya ya. Nanti kita lihat. Dan itu untuk bagian untuk supply-nya di sini bro ya. Bisa teman-teman lihat, biasanya kan GMC model gini tuh power supply-nya tuh pakai AC matic gitu ya, SMPS. Dan di sini masih menggunakan trapo anjay. Itu dia, bisa teman-teman lihat ini traponya lumayan gede juga dan berat juga. Dan di sini cuma pakai trapo, lalu untuk bagian amplifiernya pun juga simpel juga bro ya. Soalnya gue sempat bongkar GMC yang agak kecilan gitu ya. Untuk PCB-nya tuh rada gede gitu ya, dan sistem supply-nya tuh menggunakan SMPS gitu ya. Jadi satu PCB sama power, yang untuk yang ini menggunakan trapo gitu ya. Dan ya seperti inilah untuk model ini dalamannya. Nanti kita review secara detail ya bro. Dan sekarang ini kita kesampingkan dulu dan kita fokus ke bagian boxnya dulu saja ya anjay. Ini dia bro ya. Untuk si box speakernya seperti ini bro ya. Bisa teman-teman lihat itu dia bagian dalamnya. Dan itu dalamnya sudah rada kotor-kotor itu bro ya. Dan pas aku cek-cek sepertinya sih ini bekas kemasukan tikus ya bro. Ya bro ya, kemasukan tikus ya anjay, berit si jancu. Dan ya bentar kita lihat-lihat, di situ ada kabel-kabel yang menuju ke depan. Nanti bagian depannya pun kita bongkar juga bro ya. Jadi silahkan teman-teman tonton sampai selesai ya bro. Oke, sekarang kita bongkar dulu bagian speakernya. Oke, ini dia anjay, sudah kita bongkar untuk bagian speaker subwoofernya. Nah ini dia bro ya, bisa teman-teman lihat bentukan speaker subwoofer si GMC ini seperti ini. Aku sih lihat si daunnya, membrannya lumayan kayak lebih kokoh gitu ya, gak begitu gak gimana ya, lebih kuat itu ya untuk karetnya pun. Dan di sini untuk lebarnya apa tuh 5 inch lebih ya, bentar itu 45 ya bro ya. 5 inch lebih satu strip atau 2 strip, 1 mili kayaknya ya. Berarti ini lebarnya 5 inch 1 mili tuh ya. Berarti kita bisa hitung saja untuk lebar speakernya ini ukuran 5 inch ya bro. Sudah kita ukur menggunakan penggaris. Dan ya ini dia seperti ini bentukannya. Dan itu aku tekan-tekan si daunnya pun gak begitu lentur ya bro. Jadi sepertinya sih ya lumayan enak sih mungkin ya kalau dikasih suara ya. Yang penting sih sesuai, jangan pol-polan ya. Dan oke, ini dia bentukannya kayak gini. Bagian frame sampingnya tanpa speaker itu dia bolong kayak gitu bro ya. Dan itu bagian dalamnya kayak gitu bro ya. Dan untuk seperti tadi gue bilang, untuk bahannya ini tuh kayak dari serbuk-serbuk kayak gitu ya bro. Gue kurang tahu sih disebutnya apa, partikel atau apa gitu ya, yang di press mungkin, dan I don't know lah. Dan oke, sekarang kita bongkar dulu aja. Bagian depannya tuh ada lubang-lubang kecil, itu dalamnya bawah. Dan lanjut kita bongkar dulu, let's go. Ini dia teman-teman, sudah kita bongkar setelah melakukan pembongkaran. Dan ini dia dalamannya seperti itu ya bro, kelihatan sama teman-teman. Nah di situ ada kabel, dan itu tuh kabel penghubung ke board yang tadi di paling belakang ya. Dan di situ rada berjamur dikit tuh cok, rada berjamur kotor-kotor. Dan itu apa, bentar itu kayak tanah gitu ya, rinyuh anjay, jadi masuk juga ini rinyuh. Dan ya ini sampai sekarang sini uyuhan sih, masih bisa kokoh kayak gini. Ini tampak samping, kita lihat lagi bagian atas kayak gini, bagian belakangnya. Nah bro ya, seperti ini bagian belakangnya. Lalu bagian sampingnya, nah ini review total. Cuman ini untuk ukurannya gak aku ukur ya bro, sorry aja gak aku ukur untuk ukuran box speakernya. Soalnya terburu-buru dengan waktu ya bro. Dan ya intinya kita bongkar, kita tahu dalamnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita lihat ini untuk bagian komponen-komponen di bagian frame depannya, bagian casing depan atau bagian mukanya. Jadi di bagian dalamnya itu ada PCB lagi bro ya. Di sini ada 2 PCB. Di sini untuk PCB yang paling lebar tuh untuk display sama ke potensio tombol-tombol. Dan itu ada PCB yang kecil tuh, itu tuh sebagai player ya bro. Jadi player untuk dari USB atau TF card sama Bluetooth juga. Dan ada apa lagi ya, Bluetooth sama radio ya di modul yang satu itu. Dan ini tampak depan kayak gini ya bro. Dan ini kita copotin juga ya, semuanya part-partnya kita bongkar juga. Nah ini bagian atas bisa kita cabut, soalnya bagian atas tuh potensio dan kelihatan ya. Nah itu untuk yang rotary itu agak susah bro yang nyabutnya, jadi harus dibongkar total. Ini untuk sistem knop-knopnya tuh ya kelihatan kayak gitu. Dan oke, sekarang kita bongkar dulu. Untuk pembongkarnya seperti biasa aku skip dulu ya bro. Ini dia teman-teman, setelah aku bongkar, dan seperti biasa pembongkarannya aku skip dulu soalnya daripada terlalu lama. Dan seperti inilah hasilnya setelah aku bongkar.
Oke, bisa teman-teman lihat. Jadi ini untuk bagian casingnya full plastik ya bro. Untuk bagian casing atau frame depannya full plastik dan seperti inilah belum bentukannya ya bro. Bisa teman-teman lihat di sini ada beberapa bagian-bagian yang bisa kita cabut. Nah ini seperti apa ya? Itu knop-knop tombol ya bro. Oh, bro ya kelihatan sama teman-teman ya teman-teman. Knop-knop tombol bisa kita cabut juga. Nah kayak gini bro ya. Jadi bisa kita cabut. Di situ ada tulisan-tulisannya tuh, ada repeat, EQ mode, dan next, pause, lalu previous ya kayak gitu-gitu. Dan seperti inilah bro ya untuk bagian casing frame depannya. Itu bagian rotarinya sudah aku cabut bro. Dan kayak gitulah dalamannya tuh, plastik ya, plastik dan sudah plastik. Seperti inilah bagian casing depannya sudah kita review. 885 oh ya bro, GMC. Untuk harga barunya gue kurang tahu ini berapa. Dan intinya ini aku bongkar aja gitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat ini untuk bagian PCB-nya. Anjay, ini PCB controlnya anjay. Itu bagian tengah itu sistem volumenya. Jadi itu sistem rotari gitu ya bro, seperti aku tadi bilang. Jadi rotari itu apa rotari atau apa ya? Cuman gue kalau gak salah sih rotari ya. Nah ini di bagian bawah yang pertama kita lihat dulu, ini bagian modul player ya, player jadi bisa USB. Lalu eMMC bisa juga, dan di sini sudah ada fitur Bluetooth sama radio ya bro. Jadi radio ada, Bluetooth juga ada. Dan ini untuk bagian PCB yang kedua, ini di bagian atasnya tuh ada display 7 segmen untuk memonitor si modulnya ya bro. Jadi berarti bro ya, si fleksibel yang putih itu tuh masuknya tuh ke 7 segmen ya. Nah kelihatan ini dia untuk modulnya kayak gini. Ada fleksibelnya, GMC juga, GMC 885U ya bro. Ini di modulnya pun ada modelnya GMC 885U. Jadi bisa dipastikan ini produksi GMC ya, produksi GMC. Dan ini di bagian bawahnya ada beberapa komponen-komponen ya. Bisa teman-teman lihat di sini untuk komponen-komponennya lumayan banyak, cuman gak begitu banyak. Banyak gak begitu banyak, gimana ya? Lumayan banyak juga. Di situ ada antena kecil tuh, biasanya sih itu untuk Bluetooth. Dan bisa teman-teman lihat aja kayak gini bro. Dan ini untuk bagian IC-nya lumayan gede juga cok. Itu yang IC yang melingkar kakinya tuh, yang di samping-sampingnya banyak, lumayan gede juga. Sepertinya sih ini kualitasnya lumayan bagus sih, mungkin ya, I don't know. Dan ini untuk bagian PCB bagian depannya, di situ ada tombol-tombol switch tombol. Lalu untuk volumenya seperti tadi aku bilang rotary, dan untuk potensio bus treble-nya itu 50 kayak ukurannya. Ini bagian PCB belakangnya kayak gini, bisa teman-teman lihat ukurannya, bentukannya seperti ini, dan itu ada fleksibelnya juga. Bisa teman-teman lihat fleksibelnya nyambungnya masuknya kemana aja ya, dan pastinya sih itu ke 7 segmen ya. Soalnya menyambungnya ke 7 segmen ya bro. Oke, kayak gitu sudah aku review secara detail, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita lihat untuk bagian loudspeakernya aja. Ini dia untuk bagian loudspeaker subwoofernya ya. Ini bagian speaker subwoofernya seperti ini bentukannya. Kita ukur lagi. Tadi itu aku sempat ukur, ukurannya tuh 5 inch ya. Sekarang kita ukur ulang, kita coba lihat supaya bisa dipastikan. Itu dia 0,5 ya bro ya, bener. Ini untuk lebarnya 5 inch ya, lumayan 5 inch. Dan seperti ini untuk daun speakernya, membrannya ya bass reflect ya, anjay bass. Jadi karakternya tuh lebih ke bass ya, subwoofer sih, soalnya sudah ada filternya juga. Cuman sistem filternya tuh masih pasif ya, masih menggunakan kapasitor ya. Bisa dilihat aja tadi di PCB bagian kontrol depannya ya. Ini dia bagian dalamnya kayak gini, itu dia bagian spoolnya. Untuk spoolnya pun kayaknya lumayan gede juga cok. Jadi ini memang karakternya tuh lebih ke ya ke bass gitu ya, ke sub. Dan oke, bentukannya kayak gini, lumayan bagus juga. Lalu ini untuk bagian belakangnya GMC, ada mereknya juga bro ya, GMC 4 ohm 30 watt. Berarti ini untuk spek speakernya 30 watt 4 ohm ya bro. Bisa teman-teman lihat seperti itu. Itu dia ya. Oke, bentar apa lagi ya? Udah sih kayaknya. Oke, bagian speaker subwoofernya sudah. Berarti selanjutnya tinggal kita review bagian power amplifiernya ya bro. Ini dia teman-teman bro ya, sudah aku bongkar bagian power amplifiernya. Seperti ini bentukannya. Dan ini untuk bagian penutup belakangnya ya, kayak gini seperti tadi aku bilang. Untuk bagian penutup belakangnya itu terbuat dari bahan apa ya, sejenis partikel gitu ya, partikel atau serbuk yang dipres ya. Dan ya seperti inilah bentukannya, bisa teman-teman lihat. Jadi ada tulisannya juga tuh, ada GMC. Dan oke, sekarang bentar, yang pertama kita lihat dulu bagian bentar bro, bagian mana dulu ya. Ini bagian ini deh,
bagian terponya dulu ya bro, bagian power supply-nya. Dan di sini untuk bagian kabel-kabel ke power supply-nya tuh sudah kagak ada cok. Jadi ini sudah putus-putus. Sepertinya sih ini dimakan oleh ya tikus nya bro. Seperti tadi aku bilang, sebenarnya tikus masuk dan memakan semua kabel-kabelnya dan akhirnya putus seperti ini. Dan bisa teman-teman lihat seperti ini tampilannya, bentukannya. Dan ini bagian blok schooner ya bro, jadi blok AC cuman yang gak nyetrum. Kalau yang blok primernya tuh yang bagian belakang ya, bagian kabel-kabelnya. Dan itu kawatnya pun kayaknya lumayan gede juga. Dan untuk spesifikasi ini trapo, bentar nanti kita lihat ya. Sekarang kita lihat dulu bentukannya si traponya seperti ini. Nah, ini bagian belakangnya bro ya, bisa teman-teman lihat ada kabelnya. Input itu input AC 220 volt ya bro. Dan di sini ada tulisannya, kita coba lihat model EI5735 ya bro. Inputnya 220 volt 50 Hz, lalu outputnya 12 volt 12.0 pi kali 2 1,5 ampere. Made in China. Ya berarti ini si trapo tuh outputnya tuh 12 volt kali 2 ya CT 1,5 ampere. Lumayan ya bro, soalnya kita kan cuma ngehandle 3 IC. Kalau gak salahnya tuh IC TDA ya, nanti kita lihat ya. Oke, sekarang kita langsung lihat ini ke bagian blok amplifiernya ya bro. Seperti ini bentukannya. Di sini ada heatsinknya juga untuk pendingin. Lalu ada port jack input tuh yang merah-merah hitam-hitam, beda input dan outputnya. Dan bisa teman-teman lihat bentukannya seperti ini. Lalu selanjutnya ini bagian tampak depannya, tampak PCB-nya kayak gini bro. Di sini ada 2 elko besar tuh, itu elko besar tuh sebagai regulatornya bro, penyarah. Dan itu ada IC ya 3 biji tuh gede-gede anjay. Dan oke, bentar, yang pertama berarti kita bawa copotin dulu bagian heatsink pendinginnya. Oke, ini dia teman-temannya bro, sudah kita bongkar untuk bagian amplifiernya. Dan ini dia si PCB-nya. Dan itu bentar, itu thermal paste-nya sudah pada kering-kering cok, anjay. Ini mungkin saking lamanya tidak dibongkar dan tidak diganti untuk thermal paste-nya sampai kering begini. Dan ini untuk heatsink pendinginnya, bentukannya seperti ini, lumayan. Oke, selanjutnya bentar kita lihat lagi. Ini untuk PCB-nya cuma segini doang cok, anjay. Ini bagian blok regulator sama amplifiernya cuma segini doang cok. Jadi beda sama power speaker GMC yang model apa gitu ya, lupa, yang SMPS gitu ya. PCB-nya tuh gede banget ya, dan komponennya pun lumayan banyak banget itu cok. Yang lebih, yang ini tuh lebih simpel sih. Ini sih speaker GMC yang aku bongkar yang tersimpel sih. Ini bagian PCB amplifiernya kayak gini ya bro. Bisa teman-teman lihat di situ ada 3 IC tuh. Nah itu yang 2 IC untuk speaker LR-nya mid high, dan yang satunya untuk subwoofernya. Nanti kita lihat itu dia jalur PCB di bagian bawahnya seperti ini. Bisa teman-teman lihat 885U AMP PCB ya bro. Jadi ini PCB-nya pun di PCB khusus gitu ya. Ya kan ini kan GMC ya, pastinya produk GMC juga. Dan kita coba lihat ini untuk bagian dari atas kayak gini, itu dia ada IC-nya. Dan bentar bro, di sini IC-nya tuh sudah jebol-jebol. Nah itu dia bisa kelihatan. Itu sama teman-teman bisa lihat itu IC-nya tuh sudah jebol, dan itu satu IC gak jebol. Nah setelah aku cek and recheck untuk jalurnya, nah ini untuk IC yang gak jebol cuma masuknya tuh ke IC subwoofer TDA 2050. Dan untuk IC yang jebol tuh itu yang 22 itu yang jebol tuh masuknya tuh ke speaker mid high ya bro. Kayaknya sih ini di mungkin sama yang punyanya tuh ditambah speaker atau gimana gitu ya. Jadi speakernya tuh bebannya tuh jadi berat dan si IC-nya jadi jebol. Aku curiga sih gitu. Ini dia bro untuk IC-nya UTC TDA 2030 sih aku lihatnya ya. Nah ini 2 IC yang jebolin itu IC bagian speaker mid high-nya ya bro, UTC 2030. Ini bagian tampak atas ya bro kayak gini tuh dia, komponen-komponennya masih yang sudah sejenis komponen SMD ya bro. Dan yang tadi itu yang 2050 tuh itu untuk IC subwoofernya. Dan di situ ada IC juga tuh IC regulator sum 7805 ya bro. Itu yang 7805 tuh sebagai IC regulator ya bro. Jadi outputnya 5 volt. Dan di sini ada 2 elko 2200 UF 25 volt. Nah ini tuh sebagai elko penyarah dari dari trapo CT masuk ke sini dan didistribusikan ke IC dan ke bagian depan ya, ke panel depan. Soalnya di bagian panel depan ada playernya. Dan di situ ada IC kecil juga. Bentar kita coba lihat. Di situ ada IC kecil, biasanya sih IC preamp. Bentar kita coba lihat dulu nomor serinya berapa ya. Sebentar bro, kita coba lihat dulu IC-nya 4558 JRC. Ya, itu dia bro. 4558 JRC berarti ini IC preamp ya. Jadi IC preamp tuh IC penguat audio yang sementara ya bro, yang kecil ya, IC sebelum. Jadi ke IC sebelum ke IC utama tuh masuk ke situ dulu supaya diperkuat untuk sinyal audionya. Dan oke,
Ini bagian ini sudah kita bongkar, berarti kita balik lagi ke bagian boxnya. Ini deh bro, bagian box speakernya sudah kita review tadi ya, dan untuk bagian amplifiernya ini sudah aku bongkar-bongkar juga nih ya, yang ini. Bagian ini sudah aku bongkar, bagian amplifier seri IC-nya sudah kita cek and recheck juga, dan semuanya sudah kita bongkar total. Dan oke, jadi itu saja dulu untuk pembongkar kali ini. Thanks you for watching, mudah-mudahan jadi informasi buat teman-teman semua. Dan thanks for watching. Bonjour, sampai jumpa aja ya bro. Yo.